bakal buka usaha. Yang pasti untuk keperluan pribadi. 30 jutanya itu untuk investasi, perawatan, skincare, make up, baju, gitu-gitu lah pokoknya. Nama aku Sabina, profesi aku pelaku UMKM. Halo, aku Yulus Sendami, aku mahasiswi. Hai, perkenalkan nama saya Prince Galang sebagai pelaku pekerja seni. Halo, gue Andra, gue seorang selebgram. Halo, perkenalkan nama aku Putri, aku berprofesi sebagai medis. Ya aku belum sih Kak, aku cuma fokus di kuliah aja. Sekitar kurang lebih 3 jutaan lah ya. Sekitar 10-20 juta. Sekitar 15 jutaan. Sekitar 5 jutaan per bulan. Cukup kok. Cukup. Cukup sih. Sangat cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena yang kerja kan juga bukan cuma aku aja, jadi ada abang juga yang ngebantuin. Karena untuk kebutuhan pokok sendiri itu bukan pure dari aku semua, dan sisanya itu untuk kebutuhan pribadi. Semuanya sudah teratur dan sudah dibagi-bagi, jadi semuanya cukup. Punya? Ya untuk sekarang sih fokus belajar aja, tapi kalau untuk kedepannya mungkin aku bakal nyari pekerjaan. Saat ini belum, tapi berencana akan membangun usaha sampingan tersebut. Kerja sampingan ada, usaha kuliner. Bantu teman-teman aja sih, kayak jual baju-baju gitu. Belum ada, tapi nanti bakal mencoba untuk buka usaha. Lebih ke diri sendiri kali ya, kayak perawatan, skincare, make up, baju, gitu-gitu lah pokoknya. Untuk membantu adik saya yang masih sekolah dan juga untuk membantu orang tua saya yang sudah renta. Yang pasti untuk keperluan pribadi, apalagi kan gue seorang selebgram ya. Nah itu penting banget untuk passion. Jadi passion itu penting banget buat gue, terutama itu keperluannya. Paling buat kebutuhan sendiri juga, dan kadang buat kebutuhan pokok juga, bantu-bantu orang tua. Mungkin investasi kali ya, kayak investasi emas atau properti. Bakal buka usaha. Usahanya seperti kosmetik, mainan. Tentunya uangnya itu tersebut akan saya gunakan untuk menanam investasi saham dan juga membeli sebidang tanah. Yang pasti untuk keperluan pribadi dan selebihnya untuk investasi jangka panjang. 30 jutanya itu untuk investasi, kayak investasi emas, terus 20 jutanya buat bangun usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy, menanggapi beberapa jawaban dari sahabat-sahabat Saria tadi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang seimbang setiap bulannya. Menurut saya itu sudah cukup bagus karena sudah bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Akan bisa jauh lebih diperbaiki kalau kita disiplin menggunakan sistem budgeting dan financial planning. Contoh misalkan kalau kita di awal bulan ketika mendapatkan income, kita sudah menyisihkan budget untuk pengeluaran sehari-hari atau kebutuhan pokok, budget untuk traveling, budget untuk pulsa, dan budget untuk lainnya sudah kita pos-poskan. Itu akan jauh lebih efisien, apalagi ketika sudah bisa menyisihkan budget untuk tabungan. Dan poin yang paling penting, ketika mereka ada bilang kalau mereka juga ada side job atau penghasilan tambahan. Sebenarnya penghasilan tambahan ataupun side job ini bisa jadi salah satu poin untuk mencapai goals kita lebih cepat. Dari budget yang penghasilan tambahan tadi, kita bisa gunakan untuk sebagai tabungan. Jadi pengeluaran kita itu sesuai dengan gaji fix yang kita dapat. Namun kalau untuk penghasilan tambahan itu bisa digunakan untuk tabungan untuk mencapai goals kita lebih cepat. Contoh, misalkan tadi ada yang mau naik haji, investasi properti, ataupun investasi emas. Itu bisa digunakan income yang berasal dari pekerjaan sampingan. Nah, ini pun saya yakin sahabat-sahabat Saria ini kedepannya akan mulai menambah income baru seperti naik gaji, ataupun menambah pekerjaan sampingan, atau lainnya. Nah, tapi poin yang paling penting adalah ketika kita mendapatkan income tambahan, gaya hidup kita jangan dirubah. Misalkan kita tadi gaji 10 juta misalnya ya, lalu pengeluaran kita di total semua 8 juta, 2 jutanya masih bisa kita tabung. Ketika kita naik gaji ke 20 juta, pengeluaran kita harus tetap di 8 juta diusahakan, 12 jutanya kita tabung. Sehingga
pengeluaran kita tetap stabil, pendapatan kita meninggi, akhirnya goals kita bisa dicapai lebih cepat. Membuat financial planning kita jauh lebih efisien. Tapi jangan lupa, gaya hidup jangan dirubah walaupun income bertambah. Itu sharing-sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.